Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini hari yang Tuhan sediakan bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dan pada saat ini Tuhan kami bersyukur kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, biar itu kan jadi dupa harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu pada saat ini yang akan menaburkan firman-Mu, biarlah firman-Mu akan jadi kekuatan bagi kami, akan menjadi pemulihan bagi kami Tuhan, menjadi kedewasaan bagi kami untuk kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, amin. Puji Tuhan, saudara, kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama mencoba melakukan sedikit aktivitas. Cukup dengan mengangkat tangan teman-teman, saudara-saudara saja. Jadi, saya akan menyebutkan beberapa kejadian. Nanti saya minta saudara-saudara untuk boleh memberikan mengangkat tangan kalau itu adalah fakta gitu ya. Kalau menurut saudara-saudara itu adalah mitos, nggak usah angkat tangan. Yang mana yang menurut teman-teman itu adalah mitos, yang mana yang adalah fakta. Itu yang akan kita coba sama-sama. Jadi kita akan mulai. Kalau saudara-saudara merasa itu adalah fakta ya, angkat tangan kalau fakta ya. Kalau mitos nggak usah angkat tangan. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama. Kalau kejadiannya adalah proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Kalau itu merupakan fakta, menurut saudara-saudara silakan angkat tangan. Kalau itu mitos, nggak usah. Yang merasa itu fakta, angkat tangan. Ya, sebagian besar menganggap fakta ya. Kita ke yang berikutnya. Kalau Malin Kundang, cerita Malin Kundang, itu fakta atau mitos? Malin Kundang. Malin Kundang, sebagian banyak kan nggak mengangkat tangan, ya itu adalah mitos. Kalau Perang Diponegoro, itu kisah nyata atau mitos? Oke, Perang Diponegoro fakta. Nah, sekarang yang berikutnya. Kalau kisah kebangkitan Tuhan Yesus, itu fakta atau mitos? Ya, fakta. Sebagian besar menganggap fakta gitu ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar begitu ya. Kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus adalah satu fakta, kejadian yang betul-betul pernah terjadi, sama seperti dulu pernah terjadi Perang Diponegoro, pernah terjadi proklamasi kemerdekaan. Kita juga mempercayai bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta. Tapi sayangnya tidak semua orang mempercayai gitu ya. Akan ada banyak tantangan-tantangan orang-orang di luar kekristenan yang akan tidak menyetujui bahwa itu adalah fakta. Nah, tapi ini adalah satu faktor yang sangat penting di dalam kekristenan. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sesungguhnya semua yang kita imani saat ini adalah sia-sia, karena tidak ada keselamatan. Kita masih berada hidup di bawah kuasa dosa. Karena itu sangat penting adalah bahwa meyakini kebangkitan Kristus adalah fakta, bukan hanya sekedar mitos. Nah, hari ini kita akan melihat fakta-fakta pendukung yang boleh meyakinkan kita bahwa sungguh Kristus bangkit adalah satu fakta historis yang pernah sungguh-sungguh terjadi. Ada 5 hal yang mendukung bahwa memang Kristus betul-betul bangkit. Yang pertama adalah fakta kematian Kristus. Kristus mati adalah sesuatu fakta historis yang sungguh nyata. Yang pertama, hal ini terlihat di dalam secara internal di dalam kekristenan. Keempat, Injil menuliskan Kristus disalibkan. Namun demikian, kalau kita bilang seperti itu, orang-orang di luar kekristenan akan berkata, ya itu kan karena kita orang Kristen, kita mempercayai Alkitab, ya di dalam Alkitab pasti ditulis.
Nah, maka kalau kita mau melihat lebih jauh bahwa kisah kematian Kristus ini, fakta kematian Kristus ini bukan hanya dituliskan di dalam Injil, namun ada juga sumber-sumber historis non-Kristen yang bisa dipercayai secara historis yang juga menuliskan mengenai peristiwa penyaliban itu. Ini adalah beberapa tulisan-tulisan historis non-Kristen yang menuliskan mengenai kisah kematian Yesus di kayu salib, yaitu ada di dalam tulisan Yosefus, ada di tulisan Tacitus, ada di dalam tulisan Lucian, ada di tulisan Marbar Serapion, dan juga ada di dalam kitab-kitab Talmud. Nah, kitab-kitab ini adalah kitab-kitab sejarah non-Kristen sesungguhnya. Ini adalah kitab-kitab sejarah sekuler yang dipercayai kebenarannya, yang bisa diuji kebenarannya. Nah, di dalam tulisan kitab-kitab ini pun dituliskan peristiwa Yesus disalibkan. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, maka sesungguhnya mengapa kita bisa meyakini bahwa Yesus disalibkan? Di dalam Yohanes 19, di situ dituliskan ketika Yesus disalibkan, pada waktu itu karena menjelang Paskah tidak boleh ada orang yang disalib di atas kayu salib. Karena itu prajurit-prajurit Romawi menurunkan orang-orang yang disalibkan. Nah, tapi supaya yang disalibkan sudah betul-betul mati, maka pada waktu itu prajurit-prajurit Romawi akan mematahkan kaki supaya orang yang disalib itu lebih cepat matinya. Nah, kedua penjahat yang disalibkan di samping Yesus itu dipatahkan kakinya. Tetapi ketika tentara Romawi sampai kepada salib Yesus, mereka tidak mematahkan kakinya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Kristus sudah mati. Jadi nggak perlu dipatahin lagi kakinya supaya matinya lebih cepat. Gitu ya. Supaya waktu diturunkan memang sudah mati. Nah, hal ini meyakinkan bahwa sungguh Yesus mati disalibkan. Kejadian Yesus mati disalibkan adalah satu hal fakta sejarah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan Alkitab, tapi juga berdasarkan sejarah. Di luar Alkitab pun mengakui bahwa Yesus disalibkan. Nah, kemudian yang kedua, setelah Yesus disalibkan tidak berhenti hanya sampai di situ. Murid-murid Yesus juga mempercayai bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Dari mana kita bisa tahu? Yang pertama adalah dari pernyataannya. Murid-murid Yesus menyatakan bahwa mereka melihat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Hal ini bisa dilihat dari tulisan Paulus, kemudian juga bisa dilihat dari tradisi-tradisi lisan yang ada pada gereja mula-mula, dan kemudian juga dituliskan di dalam tradisi-tradisi tulisan, baik di dalam internal kekristenan yaitu dalam kitab Injil, namun juga ditemukan di dalam kitab tulisan Bapak Gereja mula-mula yang tidak ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam tulisannya Clement dan juga di dalam tulisannya Tertullianus. Ini dituliskan secara jelas bahwa murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Namun, tidak hanya mereka menyatakannya, ada kejadian yang berikutnya yang juga menyatakan secara lebih jelas bahwa murid-murid Yesus sangat meyakini bahwa Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Yaitu hal ini juga tertulis di dalam kitab-kitab, baik dalam Kisah Para Rasul maupun sumber-sumber sejarah di luar Alkitab, yaitu dalam tulisannya Polikarpus, Tertullian, Clement dari Roma, tulisannya Ignatius, tulisannya Origenes, juga tulisannya Dionysius dari Korintus. Nah, ketika kita melihat meyakini, ada tantangan dari luar yang bilang, ya mereka kan murid Yesus, mereka sudah melihat, dibilang oleh Yesus begitu ya, sehingga mereka punya keinginan supaya memang apa yang mereka yakini itu benar. Namun ketika mereka meyakininya, kalau kita telaah lebih jauh, sesungguhnya ketika mereka meyakini bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati itu dan menampakkan diri kepada mereka itu, bahwa sebetulnya kalau mereka mendapatkan keuntungan, maka mereka bisa saja, gitu ya. Kita bilang itu adalah buat-buat. Tapi kita melihat di sini bahwa sesungguhnya ketika murid-murid Yesus meyakini Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, maka yang terjadi justru adalah nanti peristiwa yang berikutnya, yaitu bahwa mereka justru
mengalami penganiayaan gitu ya. Mereka mengalami penganiayaan, bahkan kitab-kitab di dalam kitab-kitab Polikarpus, Tertullian, Clement dari Roma, Ignatius, Origenes, dan Dionysius dari Korintus ini juga menuliskan bagaimana akhirnya murid-murid Yesus juga meyakini menderita karena keyakinan mereka akan kebangkitan Yesus itu. Jadi kalau ada orang-orang dari luar yang berkata, ya mereka kan muridnya, tapi sebetulnya kalau mereka muridnya, kalau mereka hanya demi kepentingan diri sendiri, maka menjadi tanda tanya gitu ya. Buat apa? Karena akhirnya mereka sampai sedemikian rupa rela menderita hidupnya untuk sesuatu yang mereka tidak betul-betul lihat. Sehingga atas dasar yang kedua ini kita melihat fakta yang kedua ini bahwa sungguh murid-murid Yesus mempercayai bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Tapi kemudian ada orang yang bilang, ya itu kan murid-murid Yesus, memang sepanjang hidupnya dia bersama dengan Yesus. Maka ada orang berikutnya yang pada awalnya justru dia sama sekali tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa orang itu? Paulus. Paulus pada awalnya justru merupakan musuh kekristenan. Dia sama sekali tidak mempercayai kekristenan. Tapi kita melihat bagaimana justru Paulus ini bertobat. Ini bisa dilihat baik dalam tulisannya sendiri maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul, maupun ini juga bisa dilihat di dalam tulisan-tulisan kisah-kisah yang beredar dalam umat Kristen perdana yang ada di Yudea. Dan Paulus bukan hanya bertobat, justru Paulus juga menderita, rela menderita bahkan mati sebagai martir. Kisah Paulus yang mati sebagai martir ini karena dia mempercayai Yesus yang bangkit, itu bisa dilihat bukan hanya dari dalam tulisannya dia sendiri, tapi juga dalam kitab Lukas yang ditulis dalam Kisah Para Rasul, maupun di dalam tulisan-tulisan sejarah yang di luar sekuler, yaitu sejarah-sejarah sekuler, yaitu dalam tulisan Clemens dari Roma, dalam tulisan Polikarpus, dalam tulisan Tertullianus, dalam tulisan Dionysius dari Korintus, dan juga dalam tulisan Origenes. Nah, ini adalah hal yang kedua, bahwa bukan hanya murid Yesus yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan, tapi juga ada Paulus yang awalnya justru musuh gitu ya. Jadi ini menguatkan, kalau mungkin muridnya doang yang bilang bahwa Yesus bangkit, mungkin ya itu kan memang muridnya. Tapi di sini ada orang lain yang bukan muridnya, yang awalnya justru malah musuh. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau Jokowi kerjanya bagus, kalau yang ngakuin adalah memang pendukung Jokowi, maka mungkin kita bilang itu kesaksian yang ya namanya dia juga pendukung Jokowi gitu ya. Tapi kalau yang bersaksi adalah orang yang justru musuhnya, yang sepanjang ini selalu jadi musuh, kemudian dia bersaksi, maka kita akan bilang bahwa kesaksiannya lebih benar gitu ya. Kalau orang itu akhirnya bilang Jokowi bagus, maka menurut kita kesaksian orang itu adalah lebih benar karena sebelumnya dia adalah musuh. Nah, demikian juga hal ini dengan Paulus. Paulus sebelumnya adalah musuh Yesus, dia mencoba menganiaya, tapi akhirnya justru dia menderita, rela menderita karena dia meyakini bahwa Yesus bangkit. Nah, itu adalah fakta yang ketiga gitu ya, mengapa kita mempercayai, karena Paulus menjadi saksi yang tadinya musuh, bahkan dia sebegitu meyakini bahwa Kristus bangkit sampai akhirnya dia rela menderita. Dan penderitaan Paulus ini bisa dilihat bukan hanya di dalam kitab Injil, tapi juga dalam tulisan sejarah sekuler. Nah, kemudian yang keempat, selain Paulus, ada saksi berikutnya, yaitu Yakobus. Siapa itu Yakobus? Yakobus adalah saudara satu ibu dari Yesus. Yakobus juga dilahirkan oleh Maria, walaupun Yakobus adalah anak Yusuf betulan secara jasmani. Kalau Yesus kan anak Maria, tapi dilahirkan dari kandung dari Roh Kudus. Nah, Yakobus adalah saudara setengah kandung Yesus. Dia adalah saudara dari Maria, tapi dia adalah dari Yusuf. Nah, pada mulanya kitab Injil menuliskan bahwa Yakobus tidak percaya. Saudara-saudara Yesus tidak mempercayai akan kebangkitan Yesus. Namun kita melihat di dalam kitab pengakuan iman gereja mula-mula melaporkan bahwa Yesus bangkit, penampakan Yesus yang kepada Yakobus. Pengakuan iman terawal melaporkan bahwa Yesus bangkit menampakkan diri kepada
Yakobus. Dan kemudian Paulus dan Kisah Para Rasul mengidentifikasikan Yakobus sebagai pemimpin gereja mula-mula. Dan bukan hanya sebagai pemimpin gereja, akhirnya Yakobus pun sama seperti saksi-saksi lainnya menderita martir. Hal ini bisa dibaca di dalam kitab sejarah sekuler, di dalam tulisan Yosefus, dalam tulisan Hegesippus, dan juga tulisan dari Clemens, dari Alexandria. Bagaimana Yakobus yang sebelumnya adalah orang saudara sekandungnya, yang Yesus kan saudara sekandung saya gitu ya, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, akhirnya dia percaya dan dia menderita karena dia mempercayainya. Nah, kemudian hal yang berikutnya, yang terakhir, fakta yang kelima yang meyakinkan kita bahwa sungguh kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, yaitu adalah kubur yang kosong. Kubur yang kosong adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Yang pertama, hal ini bisa kita lihat dari faktor Yerusalem, bahwa Yesus disalibkan di kota Yerusalem di hadapan orang banyak. Dan ketika kubur kosong, maka sampai saat ini orang di Yerusalem kalau memang ternyata kuburnya nggak kosong, pasti cerita itu tidak bisa bertahan. Karena memang tuh lihat aja, kuburnya masih ada kok, nggak kosong. Tuh masih ada di situ kok tubuhnya. Pasti kisah itu tidak bisa bertahan. Nah, tapi kenyataan bahwa kisah kubur yang kosong ini bisa terus ada sampai saat ini, maka kita percaya bahwa itu adalah satu fakta sejarah, karena memang segitu banyak kejadian di Yerusalem, bahwa memang itu terjadi di kota besar, segitu banyak orang yang melihat, rumor itu tidak bisa hilang. Kalau itu hanya rumor, pasti hilang. Tapi memang akhirnya itu tidak hilang karena memang kuburnya kosong. Tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, kemudian kita melihat bahwa kubur yang kosong ini juga merupakan disaksikan bukan hanya oleh murid-murid Yesus, tapi juga adalah oleh orang-orang Romawi dan lain-lain. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa kubur itu masih ada. Yang ada adalah mereka bilang kuburnya dicuri oleh murid-murid. Tapi kalau kita memikirkan kembali, kalau memang tubuh Yesus, jenazahnya dicuri oleh murid-murid Yesus, maka kembali ke fakta yang kedua. Betapa bodoh murid-murid Yesus gitu ya. Mereka nyolong sendiri, terus kemudian mereka menderita karena mengajarkan sesuatu yang mereka, kebohongan yang mereka buat sendiri. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sungguh kubur yang kosong adalah hal yang tidak terbantahkan juga. Karena musuh Yesus pun tidak bisa membuktikan bahwa kuburnya masih ada kok. Kuburnya betulan kosong. Mereka hanya bilang jenazahnya dicuri. Dan yang terakhir adalah kesaksian dari para perempuan. Pada waktu awal mula-mula gereja, pada zaman itu, perempuan bukanlah seorang yang dianggap. Sehingga kalau mau membuat rekayasa, percuma bikin rekayasa kalau yang melihat kubur kosong adalah perempuan. Mendingan kalau memang mau rekayasa, buatlah yang melihat adalah laki-laki. Karena laki-laki, kesaksian laki-laki lebih dipercaya pada masa itu. Kesaksian perempuan nggak dianggap begitu ya. Kenyataan bahwa kesaksian dari para perempuan yang melihat kubur yang kosong ini membuktikan bahwa sungguh ya memang itu kenyataan. Karena yang ngelihat memang adalah perempuan. Harusnya ini bukan untuk rekayasa, karena kalau untuk rekayasa, ngapain ngerekayasa? Yang dicari adalah saksinya perempuan. Kalau memang mau untuk rekayasa, carilah saksi adalah laki-laki. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa meyakini bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Nah, ada 5 hal. Jadi sebagai kesimpulan, biarlah kita boleh diyakinkan pada saat pagi menjelang siang hari ini bahwa sungguh kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan, gitu ya. Jadi ketika mungkin saudara bertanya-tanya, apakah saya sungguh benar gitu ya ngikut jadi orang Kristen? Kenapa saya nggak jadi yang lain gitu ya? Saya suka ngobrol sama anak saya gitu ya, dan kemudian dia suka bertanya, kenapa papa jadi orang Kristen? Kenapa nggak jadi orang Islam? Kenapa nggak jadi yang lain gitu ya? Maka ini adalah salah satu jawaban yang sangat
meyakinkan gitu ya, karena Kristus dibangkitkan. Dan kebangkitan Kristus itulah yang membuat iman kita sungguh benar gitu ya. Keselamatan yang kita anut adalah sungguh nyata, bukan harapan yang mudah-mudahan betul gitu ya, mudah-mudahan betul. Enggak, karena ini adalah memang kejadian yang nyata, sungguh senyata-nyatanya Kristus dibangkitkan. Paulus menuliskan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita. Gitu ya, dan hari ini biar kita boleh sama-sama meyakini bahwa sungguh Kristus dibangkitkan. Sama seperti kita yakin bahwa memang pada 17 Agustus 45 gitu ya, Kristus dibangkitkan, bukan. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu ya, walaupun kita nggak pernah lihat Soekarno gitu ya, walaupun kita nggak kenal Muhammad Hatta, tapi kita tahu pasti gitu ya, kita yakin bahwa memang 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan itu betul kejadian nyata gitu ya, bukan cuma kisah kayak Malin Kundang yang diceritain supaya kamu hidup baik, hormat pada orang tua. Kalau enggak nanti kayak Malin Kundang. Tapi Malin Kundangnya sendiri kan sebetulnya nggak pernah ada. Itu hanya mitos gitu ya. Nah, kebangkitan Kristus, mari kita yakin bahwa itu juga adalah betul-betul nyata. Dia bukan mitos gitu yang cuma diceritakan supaya ya kita punya pengharapan, bukan. Tapi itu memang secara historis dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kita bisa mempertanggungjawabkannya? Diawali dengan bahwa kematiannya dan kubur yang kosong adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Gitu ya. Bahwa memang itu tertulis bukan hanya di dalam bukti-bukti internal kekristenan, tapi juga ditulis di dalam bukti-bukti sejarah sekuler. Bahwa Kristus disalibkan dan bahwa kuburnya kosong. Nah, kemudian kebangkitan Kristus sendiri juga disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Bahwa ada murid-murid Yesus yang menjadi saksi, yang meyakini hal itu, melihat hal itu, dan memberitakan hal itu. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa kesaksian mereka benar? Karena mereka sampai rela menderita karena kesaksiannya. Kalau cuma bohong-bohongan doang, kalau mereka nggak betul-betul lihat Yesus bangkit, kurang kerjaan gitu ya, gila sampai rela hidupnya Yohanes digoreng di dalam minyak gitu ya, Pak Petrus disalib terbalik dan penganiayaan yang lain. Kalau cuma reka-reka murid Yesus, kurang kerjaan dan sinting gitu ya. Bahwa mereka betul-betul meyakini itu sampai mereka rela hidup menderita sedemikian rupa, maka kita boleh meyakini bahwa sungguh apa yang mereka saksikan adalah sungguh suatu hal yang betul-betul mereka rasakan. Dan kalau mungkin ada yang bilang ya itu kan murid Yesus, memang dia adalah pihaknya Yesus. Maka ada dua pihak lain lagi, yang pertama adalah Paulus, yang awalnya adalah musuh Yesus. Tapi bagaimana kemudian Paulus juga meyakini dan rela menderita akan keyakinannya itu, bahwa Yesus dibangkitkan. Dan kalau kita lihat, kalau boleh kita renungkan lagi, Paulus itu bukan orang bodoh gitu ya. Paulus adalah ahli pendidikan. Dia dididik ahli teologi yang dididik di bawah Gamaliel, sehingga kalau dia meyakini sesuatu, pasti keyakinannya bukan keyakinan yang asal-asalan. Ketika dia meyakini Kristus dibangkitkan, pasti keyakinannya berdasarkan satu pemahaman yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah adanya Yakobus, saudara kandungnya sendiri yang awalnya ketika melihat Yesus, ya dia kan dilahirin oleh ibu saya sendiri. Tapi bagaimana akhirnya dia boleh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan memang dia mati, disalibkan dan bangkit. Dan akhirnya dia menjadi bapa gereja mula-mula bahkan menderita. Padahal semula-mula dia adalah saudara kandung yang tidak mengakuinya. Kita melihat kesaksian-kesaksian dari murid Yesus, dari Paulus dan dari Yakobus yang demikian meyakini bahwa Yesus dibangkitkan sehingga rela menderita. Dan ketika kita melihat bahwa sungguh Yesus disalibkan dan kubur yang kosong merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantahkan, bukan hanya berdasarkan bukti-bukti kekristenan tapi juga berdasarkan bukti sekuler, biarlah hal ini boleh meyakinkan kita. Kalau ada orang yang mempertanyakan kepada kita, kenapa kamu jadi Kristen, kenapa kamu mempercayai, emang
pasti mati, masuk surga. Iya, karena kebangkitan Kristusnya adalah sungguh nyata, bukan mitos, bukan kayak malin kundang, bukan ini yang di awang-awang. Tapi kalau kita pelajari betul-betul gitu ya, ahli-ahli teologi, ahli-ahli sejarah, kalau memang ada yang mau mempelajari ahli sejarah secara betulan, secara bertanggung jawab mau jadi doktor sejarah dan lain-lain, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Biarlah ini boleh sama-sama menguatkan iman kita bahwa sungguh iman kita kepada Tuhan adalah iman yang benar. Karena memang kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa, nanti saya minta kesediaan Ibu Pratana, pimpin dalam doa untuk menutup renungan kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa. Kami sudah menerima kebenaran-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Wayan Tuhan. Tentang kebangkitan-Mu adalah fakta nyata Tuhan. Yang membawakan Tuhan kami kepada keselamatan Tuhan Yesus. Iman kami kepadamu tetap kuat dan kokoh ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, menjadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Bapa, yang datang kepada kami hari pagi menjelang siang ini Tuhan. Biarlah kami pegang teguh keterap iman kami kepadamu Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu Tuhan sungguh nyata ya Tuhan Yesus. Kami percaya sepenuh hati kami Bapa, dan kami serahkan Tuhan Bapak Wayan dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa ya Bapa, menjadi berkat membawa kami pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, berkati keluarga rumah tangganya Tuhan, Ibu Justin bersama dengan Hose ya Tuhan. Berkati mereka semua dengan kekuatan kesehatan dan melimpah dengan sukacita dan damai serta ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.